Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami' usadina wa masyayikhina wa liwalidina wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dilunasin semua utang-utang kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa beraktivitas. Ya, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya Bu? Saya kemarin pagi-pagi doang makan nasi. Ya, di siang memang kagak makan nasi. Tiba makan berkat doang. Ya kan gitu, kalau pulang maulid apa itu, pulang acara suruh makan apa? Berkat. Enggak disuruh makan nasi, kita makan berkat kan gitu. Alhamdulillah ya Bu, berkah ya. Berkah itu. Ibu-ibu juga bisa jadi sampai hari ini udah berapa kali maulid Bu? Belum? Baru sekali ya. Saya udah berkali-kali.
Kita lanjutkan ya Bu. Yang biru Bu, halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi bayanil ilmi wal jahli. I'lam ayyuhas salihu annad darajati la tuhsalu illa bil ilmi. Bab yang kedua menjelaskan tentang penjelasan tentang ilmu dan bodoh. I'lam, ya ketahuilah olehmu, ayyuhas salih, orang-orang yang saleh itu, annad darajati, bahwasanya pangkat, ya derajat itu tiada, la tuhsal, tidak dihasilkan, melainkan apa, illa bil ilmi, ya kecuali dengan ilmu. Ya. Udah jelas ya, dalam surah Al-Mujadalah disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan gitu ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya, orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu beberapa derajatnya. Kata sebagian riwayat menyebutkan ketika disebut Allah angkat derajat orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman itu diangkatnya kira-kira 7 derajat, dan masing-masing 1 derajat itu adalah masirotun, adalah perjalanan berapa? 500 tahun. Jadi kalau ada orang yang berilmu, ya, beriman dan berilmu, Allah angkat derajatnya, kan jelas di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu itu berapa? Darajat, beberapa derajat. Kata sebagian ulama yang diangkat itu derajatnya sampai 7 derajat. Jadi kalau bukan kita hitung derajat itu pakai busur, bukan, beberapa derajat. Nah, setiap 1 derajat itu adalah perjalanan 500 tahun tuh. Jadi antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, orang yang beriman dengan yang tidak beriman, hakikatnya derajatnya Allah angkat. Beda tuh derajatnya. Sampai 7 derajat, yang setiap 1 derajatnya adalah perjalanan 500 tahun. Kira-kira kalau kita jalan 500 tahun dari sini kemana itu? Ya. Umur itu belum tentu nyampe sampai 500 tahun, tapi itu perjalanan 500 tahun, luar biasa itu. Berarti apa? Jauh sekali derajatnya itu. Ya, Al-Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ketika ada pertanyaan apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, wah, udah pasti apa? Beda. Makanya di sini disebutkan al-babu tsani fi bayanil ilmi wal jahil. Ya, bedanya ada keutamaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang jahil itu. Karena hakikatnya derajat seseorang itu tidak bisa dia capai kecuali dengan ilmu. Makanya ibu ketika jalan kemari apa? Dapat pahala nggak nih? Jangankan duduknya, jalannya juga udah. Ya, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan. Sahhalallahu lahu bihi, maka akan Allah mudahkan baginya, bihi dengan ilmunya itu apa? Tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Apalagi yang jauh. Siapa yang paling jauh ini? Mertua saya jauh dari Cilandak kemarin nuntut ilmu, luar biasa gitu. Makanya ya udah sering saya katakan, pegihnya kudu lebih jauh dibanding pulangnya. Jangan pulangnya yang jauh, perginya kalau bisa, perginya lebih utama tuh kalau bisa.
Berangkat 5:30. 5:30 udah jalan. Atau enggak beres sembahyang subuh langsung berangkat dah. Hah? Muter lu ke lereng sono, jembatan lu. Mari. Tapi itu luar biasa ya. Dalam riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi ternyata Allah mudahkan jalan seseorang ke surga, diantaranya ketika adalah orang-orang yang senantiasa berjalan untuk menuntut ilmu. Fadilahnya luar biasa tuh ya. Di dalam satu keterangan ternyata fadilah keutamaan orang yang menuntut ilmu itu banyak sekali. Banyak sekali gitu ya. Di antaranya adalah ketika orang menuntut ilmu itu, yang pertama adalah bisa mengetahui tentang hakikat kebenaran. Kan kata Nabi dalam sebuah haditsnya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Berkenaan dengan mengetahui kebenaran, kita bisa mana tahu mana yang benar, mana yang salah, kecuali dengan apa? Ilmu. Orang bisa jadi nggak tahu nih mana yang benar mana yang salah karena nggak tahu ilmunya. Makanya menjadi penting ketika disebutkan bahwasanya fi bayanil ilmi wal jahili i'lam ayyuhas salihu anna darajati la tuhsalu illa bil ilmi. Maka tidak akan bisa kita mendapat derajat yang Allah janjikan itu kecuali dengan ilmu. Al ilmu bita'allum. Dan dapatnya ilmu itu mesti diapain? Dituntut dengan belajar. Itu. Ada orang yang lahir dalam keadaan pinter keadaan. Mesti apa? Harus belajar. Nabi Adam aja belajar ya. Ya, ketika Nabi Adam itu diajar wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Nabi Adam itu diapain? Diajarin. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Itu malaikat ngajarin. Nabi Muhammad belajar juga, diajarin juga sama siapa? Malaikat Jibril tentang perkara ilmu. Semuanya al-ilmu bit ta'allum. Makanya ketika disebutkan fadilah utama daripada orang yang nuntut ilmu adalah bisa mengetahui tentang hakikat kebenaran. Salat, mana bisa kita salat kalau kagak ada ilmunya? Itu ya. Ibadah-ibadah yang lainnya kita juga nggak bakal tahu, nggak bakal bisa kecuali dengan apa? Ilmu juga. Ada orang sholat tapi nggak tahu ilmunya, kira-kira diterima nggak sholatnya? Nggak diterima, karena perkara kaifiatnya itu harus sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Nah itu makan ulama yang ngajarin, bukan nabi. Oh ingat dong, al ulama'u warasatul anbiya. Ya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi jelaslah ketika para ulama udah pasti ketika mengajarkan kepada kita sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Ini kan zaman sekarang banyak bu yang kagak percaya, gitu ya. Artinya yang meragukan. Nah itu makan kitab karangan ulama. Kalau saya mengikutin hadis Nabi aja dah. Itu ulama mengarang kitab berdasarkan apa? Berdasarkan hadis, berdasarkan pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada ulama yang ngomong, udah pasti itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini kan ada cerita begitu ya bu. Ada cerita. Ada seseorang bertamu ke rumah kiai. Ya. Ketika dia bertamu ke rumah kiai, dia nyuruh kiai itu kita tinggalin aja Pak. Kan kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ngapain pakai kitab-kitab itu? Kan kitab itu kan semuanya tulisan manusia, buatan manusia. Hakikatnya Al-Quran itu adalah wahyu, hadis itu adalah langsung daripada Rasulullah SAW.
Ngapain lagi pakai kitab-kitab ulama? Langsung aja pakai Al-Quran dan hadis. Oh ya udah dah. Akhirnya itu tamu dikasih minum, dikeluarin air pakai termos. Apa termos? Termos tuh. Ketika disuruh minum, dituang tuh air di gelas. Habis dituang di gelas, diambil lagi air yang dingin, bakal nyadur, baru dia minum. Langsung ditanya sama Kiai, lah itu ngapa kagak langsung diminum? Makin disadur begitu. Lah kalau kagak saya sadar Kiai, yang mulut saya melepuh ini. Nah, lah begitu juga sama perumpamaannya ketika kita langsung mengambil kepada Al-Quran dan hadis, kita orang yang awam bisa jadi akan apa? Sulit memahami apa yang ada langsung daripada Al-Quran dan hadis, kecuali lewat keterangan para ulama, sehingga kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Hakikatnya karena ada penjelasan daripada ulama. Makanya sadur dulu. Nah, coba dah ibu minum langsung dari termos. Coba dah. Kalau kagak dikata debus, langsung dari termos itu nggak bisa. Ya memang pasti sumbernya dari mana? Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita bisa nggak memahami secara langsung Al-Quran dan hadis itu sendiri tanpa keterangan yang diberikan oleh ulama? Tuh nggak bakal bisa. Makanya Rasulullah jelas mengingatkan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Makanya ulama jangan ditinggalin. Gitu ya. Ini ulama dimusuhin. Iya enggak? Ulama digedegin. Ada enggak sekarang ulama digedegin? Ada, banyak. Apalagi ini udah menjelang apa? Pilkada. Karena beda pandangan politik gitu ya. Gua ogah ngaji di situ ah. Itu kan pilihannya anu. Kan kita beda. Nah, ada yang begitu, Bu. Yang terlalu berpikir sempit tentang pemahaman bagaimana menyikapi perbedaan pandangan politik di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kalau pilihan kan boleh beda ya, Bu. Pilihan itu adalah hati nurani masing-masing. Jangan dihubung-hubungkan sama urusan-urusan perkara-perkara agama. Ya, gara-gara begitu jadi ogah ngaji. Ya jangan, itu jelas. Kalau ulamanya tetap kita hormati, gitu ya. Ulamanya tetap kita ta'zim, kita ambil ilmunya, gitu. Jangan diurus. Makanya saya di sini nggak ada, Bu. Mohon maaf gitu ya. Saya nggak pernah mengarahkan begini begitu, nggak. Bebas aja. Ya masing-masing punya hati nurani yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Silahkan ibu-ibu, gitu. Kampanye ini mah bukan. Kalau kampanye masuk, nih pilih gitu. Enggak, saya mah terserah, bebas. Kan gitu. Ibu-ibu punya hati nurani masing-masing. Jadi jangan gara-gara berbeda pandangan politik masing-masing jadi pada apa? Bekia-kiaan kalau kata kita mah ya. Pada ribut gitu. Saudara-saudara jadi kagak nanya gara-gara beda pandangan politik gitu. Politik mah ya paling berapa saat ya? Ini kalau pengajian kan selamanya. Kalau pengajian ini kita hubung-hubungkan sama politik, nanti jadi apa? Rusak kan gitu. Sekarang makanya bebas aja lah. Bismillah, niatin karena Allah. Mudah-mudahan pilihan kita jadi ibadah juga. Begitu aja udah. Gitu ya. Jadi bicara ilmu, tentang keutamaan daripada menuntut ilmu itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui tentang hakikat kebenaran. Dalam matan Zubat menyebutkan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka udah pasti a'maluhu mardudatun, mardud, tertolak dia, la tuqbalu, tidak diterima. Amalan apapun kalau kagak pakai ilmu ditolak, kagak diterima tuh. Makanya ketika disebut mengetahui tentang hakikat kebenaran itu mesti dengan ilmu. Ini pernah saya ceritain nih. Ya, ada anak setiap hari kagak kugul-hagu, gitu ya. Satu ketika orang tuanya nyuruh ngapain? Sholat. Itu. Emang setiap hari sari-sarinya kagak diajarin tentang perkara sholat. Tahu-tahu orang tuanya nyuruh apa?
sholat. Tong, lu sampai kapan mau begini? Ya gue tahu Pak, udah sekarang begini aja, ke masjid sono. Orang-orang kagak pada sholat, lu kagak sholat, bagaimana caranya sholat? Jadi nanya sama babanya, Mbak, bagaimana caranya sholat? Ya udah pokoknya lu pakai kain, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sorban, lu jalan kita ke masjid, lu sholat dan gitu. Caranya bagaimana? Pokoknya lu ikutin apa yang orang kerjain. Ya. Hanya yang direkam di palanya apa? Ikutin apa yang orang kerjain di masjid, ya udah, ya jalan-jalan aja dia. Di tengah jalan teman-temannya pada nanya, lu mau kemana? Sholat. Nah terus bagaimana kita ini? Ya lu kalau mau ngikut dah. Nah, temennya pada ngikut semua serombongan gitu. Sampai di masjid dia inget pesan babanya apa? Kerjain apa yang orang kerjain di masjid. Ya di masjid ada orang apa? Wudu. Dia ngikut wudu. Ya dia kagak tahu hakikatnya. Karena apa? Ya nggak tahu ilmunya. Dia ngikut aja udah. Wudu, yang ngikut wudu. Ya, sunnah yang dilakukan sebelum sholat diantaranya apa? Adzan dan iqomah. Ya, di masjid ada orang apa? Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dia ingat apa? Pesan babanya apa? Ya, ikutin apa yang orang kerjakan di orang adzan dia adzan juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini teman-temannya nanya, ini kita gimana? Ikutin. Jadi di masjid ada 40 orang yang adzan. Udah kayak paduan suara, azan semua Pak. Selesai azan, sholat sunnah ya. Habis sholat sunnah kan iqomah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya diikutin loh. Orang komat dia komat juga. Teman-teman nanya ini bagaimana? Ngikut. Dia kayak udah bisa aja gitu. Pokoknya lo ikutin gua aja katanya. Padahal dia juga gak bisa. Udah komat selesai. Untungnya sholatnya sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan sir, ya bacaan si imam tidak jahar. Kalau jahar dia bisa baca ngikut juga kan, jadi kan sir ya, udah ngikut di belakang. Si imam juga udah takut ini. Dia pikir yang ikut sembahyang ini orang gila semuanya kan gitu. Orang adzan ikut adzan, orang qomat ikut qomat kan gitu. Ketika takbiratul ihram belum terjadi masalah, Allahu Akbar, nggak ada masalah. Ikuti ya karena sir, yang ikut aja dia. Tapi dalam hati dia bertanya-tanya, ini kok diem aja dia katanya. Emang sembahyang begini ya katanya. Udah ruku juga belum ada masalah, i'tidal belum ada masalah. Cuman ketika sujud lah terjadi masalah besar. Karena apa? Itu ketika disuruh ngelurusin shop, di mana-mana orang bersop begini ya. Dia mau ke sono ke belakang. Teman-temannya diajak semua baris sono ke belakang. Sampai mentok ke tembok belakang masjid. Nah ketika sujud ya karena barisnya ke sono kan sempit, palanya ketendang sama imam. Bukan ditendang ya, ketendang itu duk. Dia berpikir dalam hati, oh kalau sholat begini, main tendang-tendangan. Lah palanya ditendang, yang di belakang ditendang sama dia, duk. Lah temenan nanya di belakang, bos, pala saya kalau ditendang, lah pala gue ditendang sama imam. Terus saya bagaimana? Ya tendang lagi ke belakang. Aduh. Di belakang ditendang terus sampai ke belakang. Yang di belakang kan masalah. Ketika ditendang, ini pala gue nggak bertendang. Lah, gue ditendang sama yang depan. Lah, gue nendang apa di belakang? Sembayang diskusi jadinya dia. Dia diskusi. Oh, kok berarti kalau di belakang udah habis, balikin aja ke depan ya? Atau belakang depan dibalikin ke depan, yang depan didorong. Dia lah, kalau didorong belakang udah habis ya, dorong lagi, dorong. Sampai dia di depan dia didorong, sampai imamnya didorong. Imamnya rubuh, bro. Kata imam, ya Allah, diri dah tuh imam, astagfirullahaladzim. Lah dia bangun juga, astagfirullahaladzim. Kata imam, wah ini benar-benar orang gila. Tuh imam kabur, lari saking takutnya ngambil sendal. Ini kata dia, teman-teman, imam kita kabur, kejar katanya. Kejar. Imam ngambil sendal, dia ngambil sendal, kejar terus. Ya karena imamnya lari duluan, ngumpet-ngumpet ke gang kecil, hilang dah tuh. Udah ngos-ngosan, udah, teman-teman kita udah sholat, udah pulang dah katanya. Pulang, sampai di rumah, ditanya dia sama bapaknya. Tong, lu udah sholat? Udah, Pak. Pokoknya apa yang orang kerjain di masjid udah saya kerjain. Bener loh? Iya bener.
Cuman satu yang kagak bisa saya ikutin, apa? Imam larinya kenceng banget. Ini kan ya maksudnya ini cerita bisa jadi fiktif, tapi apa? Bisa jadi terjadi karena apa? Ketiadaan ilmu. Nah sekarang kalau bicara hakikat ilmu adalah mengetahui kebenaran, orang bisa jadi akan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah kalau kagak ada ilmu. Makanya penting pendidikan kepada anak, apalagi ya, kan dimulai bukan hanya ketika anak itu lahir, bahkan ketika anak itu sebelum lahir pun sebetulnya pendidikan kepada si anak udah mulai. Itu ya. Ya kan kita jauh sebelumnya. Kalau misalkan dalam Islam diajarkan bagaimana hubungan suami istri, itu kan salah satu pendidikan juga. Bahwasanya salah satu daripada hikmah orang menikah, berumah tangga, ada punya keinginan untuk punya keturunan. Bagaimana nanti keturunannya? Ya bagaimana cetakannya. Ya makanya kita introspeksi juga. Kalau anak susah banget ya bisa jadi emang kita juga begitu. Gitu ya. Kan proses. Makanya di dalam Islam ada adab. Suami istri ketika berjima pun ada adabnya kan, nggak sembarangan. Bahkan ada disunahkan kalau mau menemui istri mesti apa? Berwudu, sholat sunnah. Teradahan amat ya katanya. Nah, gitu. Lama amat. Ya kan sunnah begitu ya. Ya cuman kadang-kadang itu juga udah lupa begitu. Udah lupa dah katanya. Udah begitu menangkring aja udah katanya. Iya disunahkan berwudu, sholat sunnah, mengajak sholat sunnah kan gitu ya. Bagus ya berdoa. Apalagi habis sholat sunnah diajak untuk baca Quran dulu, Yasin, Al-Kahfi, Tabarok, kan gitu, Waqiah, Majmu' Syarif tuh sampai hatam. Kagak jadi. Sampai pagi baca Quran. Tapi itu diajari ada bagaimana. Sampai ketika apa? Kenapa sih kita kalau hamil ya? Dalam keadaan hamil, makanya kalau ada yang bilang, wah itu bid'ah 4 bulanan, 7 bulanan, itu dalam rangka kita apa? Bersyukur dan sambil ngapain? Memberikan pendidikan kepada si anak jauh sebelum si anak itu lahir ke dunia. Di dalam perut ketika 4 bulan apa? Ditiupkan ruh. Ketika ruh itu masuk kita ngapain? Bikin apa? Tasyakuran, baca Quran, sedekah, berbuat kebaikan. Itu kan kita pengen nanti anak yang lahir itu lahir dalam keadaan yang normal, sehat, dan dijadikan anak yang soleh dan solehah begitu. Ketika udah lahir diapain? Potongin kambing, berkenan dengan akikah, itu juga mendidik juga. Kalau udah gedean dikit disunatin, itu yang laki, itu luar biasa pendidikannya. Makanya kita pengen bahwasanya seluruh aspek dalam kehidupan kita itu mengandung unsur belajar, gitu ya. Ada hikmah yang kita ambil dari situ. Ya cuman ya kadang-kadang ya ini introspeksi khususnya buat saya pribadi. Ya kadang-kadang kita juga mau lupa, nah gitu ya, emang udah lupa dah. Gitu. Ada yang tawa geli banget, lupa apaan? Gitu. Ya. Jadi mengetahui tentang hakikat kebenaran itu dengan apa? Dengan ilmu, nggak mungkin dah, gitu. Diajarin tuh ya, bagaimana tahu tentang hal-hal yang baik, mana yang buruk. Berdasarkan ilmu. Dan juga ketika orang menuntut ilmu itu, fadilahnya adalah bagaimana mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang kita ajarkan. Tuh hebatnya ilmu tuh begitu, fadilah menuntut ilmu. Jadi pahala yang didapatkan oleh orang yang belajar dengan yang mengajar tuh sama-sama tuh. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW itu mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan atas kebaikan. Udah pasti orang kalau menunjukkan hal-hal yang baik itu berdasarkan apa? Ilmu. Ketika dia menunjuki sesuatu kepada hal kebaikan, falahu, baginya, bagi siapa? Yang menunjuki itu apa? Ajrun, pahala. Yang apa?
mithlu fa'ilihi, yang sama dengan orang yang ngerjain. Kita nunjukin kebaikan, lalu yang kita tunjukin itu ngapa? Ngerjain kebaikan itu. Kita tunjukin kebaikan itu berdasarkan apa? Ilmu. Maka orang yang ngerjain kebaikan itu akan apa? Mendapat pahala. Nah yang nunjukin sama, mithlu, semisal dengan yang ngerjain juga. Kalau kita ngasih tahu orang hal-hal yang baik-baik berdasarkan ilmu pengetahuan, udah pasti orang yang ketika kita kasih tahu tentang hal kebaikan lalu dia kerjain, orang yang ngerjain itu dapat pahala, nah yang nunjukin juga dapat pahala itu. Makanya brengsek banget kalau orang nunjukin apa? Keburukan, kejahatan tuh. Iya. Ya kan jadi apa tuh? Nyambung. Tahu dari mana dia? Kan gitu. Ketika kita menunjuki hal kebaikan, udah pasti. Ketika orang tersebut mengikuti kebaikan yang kita tunjuki, ketika dia kerjakan, maka pahalanya dia dapat dan kita pun yang menunjukkan itu dapat. Ini bagian daripada perintah. Sedikit apapun ilmu yang kita punya, apain? Amalin. Kalau bisa kasih tahu orang lain. Ah kan gue mau bukan ustazah. Ya kalau kita tahu, kasih tahu dong. Gitu ya. Kalau kita tahu, kasih tahu, jangan diem aja. Kan kita tahu. Kecuali memang kita juga nggak tahu. Sama-sama kagak tahu. Ketika dalam bab sholat kan begitu ya. Dalam bab sholat, ketika orang yang menjadi imam dan yang menjadi makmum sama kualitasnya, sama-sama kagak bagus, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika orang yang jadi makmum itu lebih tahu, lebih a'lam, lebih fasih dibandingkan yang imam, itu yang nggak boleh. Kalau sama-sama mah nggak apa-apa tuh, turu-turu kagak fasih, sholat berjamaah nggak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah yang imam kagak fasih, yang makmum fasih, kagak boleh tuh. Harus ditunjuki atas kebenarannya, yang bagaimana hakikat yang benar seharusnya. Tuh, makanya ibu-ibu punya apapun ya, pengetahuan apapun, sedikit, sekecil apapun, kalau bisa apa? Amalin, kasih tahu orang berkenaan dengan hal kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa? Pahala kebaikan dari apa yang kita tunjuki kepada orang lain itu. Ketika dia melaksanakan kebaikan itu, dia akan mendapatkan pahala dan kita pun mendapatkan pahala. Enggak dikurangin sedikit pun. Atau dalam hadis yang lain disebutkan man alima ilman. Ya, barang siapa yang man allama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu, falahu ajru. Itu. Maka dia akan apa? Mendapatkan pahala dari siapa? Man amila bihi, daripada orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Ngasih tahu perkara ilmu kepada orang lain, lalu orang lain itu mengikuti apa yang kita ajarkan, pahalanya luar biasa. Bahkan la yanqusu, tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang ngerjain tadi. Bukan berarti ketika dia ngerjain, lah kan dia taunya dari kita, pahalanya dibagi dua. Kagak. Pahala dia tetap, pahala kita juga tetap malah bertambah tuh. Ya, jadi hakikatnya seperti itu. Makanya dalam hal ini ketika disebut tentang bayanil ilmi wal jahil, tentang keutamaannya ilmu dengan orang-orang yang bodoh, ini luar biasa ya. Ternyata dalam padilahnya bisa jadi orang mengetahui kebenaran itu kalau memang ada ilmu. Dan juga ketika mendapatkan pahala yang sama, ketika kita punya pengetahuan, punya ilmu, lalu kita berikan kepada orang lain yang mengerjakan dari apa yang kita tunjukkan, pahalanya nggak dikurangi sedikit pun. Dan juga berkenaan dengan tanda ya, fadilah daripada orang yang nuntut ilmu, itu adalah bagian dari tanda seseorang itu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Itu tandanya tuh. Jadi tanda orang itu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah itu adalah salah satunya dia diberikan ilmu pengetahuan. Itu bukti kalau dia dapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah nuntut ilmu itu luar biasa. Bahkan ketika orang nuntut ilmu itu membedakannya, bahwasanya keafdolan ahli ilmu
dengan ahli ibadah itu jauh. Fadlul alimi alal abidi kafaddil qamari ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan dengan bintang-bintang. Bintang banyak nggak? Tapi apa? Kecil. Tapi kalau bulan satu. Tapi apa? Kira-kira kalau ada bulan sama bintang, mana duluan yang kita lihat? Bulan. Itulah keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu seperti itu. Dalam riwayat nih Bu, Nabi pernah mau masuk ke dalam masjid. Ketika mau masuk ke dalam masjid, pas sampai di pintu masjid, Nabi ketemu siapa? Iblis. Ketemu iblis tuh. Itu iblis digentak sama Nabi. Hebat ya. Kira-kira kita kalau ketemu setan, kita apain ya? Ngibrit. Ini Nabi ketemu iblis di pintu masjid. Apa kata Nabi? Matas na'uhuna. Ngapain? Gitu ya. Ngapain kamu? Itu setan mau masuk kagak jadi, mau masuk kagak jadi, begitu. Mau masuk kagak jadi, mau masuk kagak jadi. Maksudnya kata Nabi mah, kalau mau masuk, masuk dah. Emang tugasnya dia, setan mah suka ngapain? Godaan gitu. Kayak kata Nabi, matas na'uhuna. Ngapain kamu di sini? Kata setan, dia pengen masuk ke masjid, pengen menggoda orang yang lagi pada sholat. Para ahli ibadah itu pengen digoda sama Nabi, sama setan. Tapi apa kata setan? Tapi aku takut dengan siapa? Orang yang lagi tidur. Lah ngapain takut sama yang tidur? Harusnya dia takutnya sama siapa? Sama orang yang lagi ibadah. Kan lagi ibadah itu lagi munajat kepada Allah. Ngapain yang sama yang tidur? Takutnya dia. Nah, kata setan, ternyata yang tidur itu siapa? Orang alim. Yang ibadah itu adalah siapa? Ahli ibadah, tetapi tidak alim. Itu salah satu bukti bahwasanya orang alim itu lebih punya keutamaan dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Ahli ibadah mah gampang godanya, gitu. Tapi orang alim lebih sulit, takut nih. Kata setan, takut dia nggerenjal. Kalau dia sampai dia nggerenjal, takut dia. Makanya dalam hal ini keutamaan orang yang punya ilmu ternyata lebih luar biasa dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Bisa jadi orang yang ahli ibadah ketika dia tidak berdasarkan ilmu, amalnya ditolak. Tuh. Makanya penting Bu, ngaji aja Bu. Pokoknya tiap hari ngaji aja Ibu. Pagi ngaji, siang ngaji, pulang sore ngaji, malam ngaji lagi. Kan pernah itu ada cerita ya. Ada orang kerjaannya ngaji aja. Udah berumah tangga, kagak kerja kagak apa, setiap hari ngaji mulu ngaji. Pas pulang ngaji, bininya udah nyiapin di meja, udah ditutupin kekep. Apa kekep? Tutup saji tuh. Pas dibuka sama lakinya, kitab. Kata bininya, makan tuh kitab. Kerjaan ngaji mulu, ya boleh ya ngaji, tapi jangan lupain juga. Itu pernah terjadi Bu di daerah Tanah Abang begitu. Emang dari muda hobinya kerjanya ngaji gitu ya. Pas udah nikah ngaji mulu ngaji. Iya lah kata bini, lah ini kok ngaji mulu, ya bagus nuntut ilmu, tapi bukan pada tempatnya. Mungkin dikerjain sama bininya itu udah ditutupin sangkanya dia udah disiapin, makanya pas dibuka kitab. Cuman nggak dikata doang tuh, makan tuh kitab kan begitu. Jadi luar biasa tuh ya, ternyata ada fadilah tuh. Dan juga bicara tentang nuntut ilmu itu terhindar daripada fitnah dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam sebuah hadis disebutkan ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha gitu ya. Dunia itu terlaknat dan semuanya dilaknat yang ada di dunia ini. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dan juga diantaranya yang tidak terlaknat adalah orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Makanya ada orang kagak mau ngaji, kagak mau nuntut ilmu, dia termasuk dalam golongan yang mana? Al-dunya mal'unun, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dah Bu. Kita apain? Kita hobiin dah. Ngaji jangan di sini doang. Ibu-ibu kan pengajiannya banyak ya. Banyak sekali ibu. Kalau saya lihat tuh ada yang setiap hari ngaji diantri sama suaminya naik motor. Ya, di mana aja ketemu saya, Pak Ustadz. Wah, itu dia habis ngaji.
pesan tadi pagi dia udah ngaji dah tuh, sore udah ngaji lagi aja. Tadi pagi kayaknya udah bawa berkat lagi aja dia kan gitu. Ibu tuh, ya nyari berkat dong. Nggak juga bu, jangan suuzon. Ibu mau suuzon aja, wah jangan. Utamanya adalah mencari ilmu, adapun berkat adalah bonus kan gitu. Ya kalau ibu-ibu kan pengajiannya 3S ya. Iya, sholawat, seragam, sembako. Nggak apa-apa bu, biar orang kata begitu jadi nggak apa-apa. Yang penting saya mah niatnya utamanya nyari ilmu. Andai kata dapat sembako sama seragam itu bonus gitu ya, karena ketekunan kita menuntut ilmu. Andai kata nggak ada, tagih lah. Oh tagih ya. Ya kalau emang ada kasihin dong kan gitu ya. Jadi lalu yang keenam, ternyata orang yang paling takut kepada Allah itu adalah siapa? Orang yang berilmu itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama kan gitu ya. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu siapa? Daripada hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang punya ilmu. Dia takut sama Allah tuh kalau dia punya ilmu. Berarti kalau ada orang-orang yang kagak takut kepada Allah berarti apa? Dia nggak punya ilmu. Udah gitu aja kategorinya. Lalu hakikatnya ketika orang punya ilmu itu, salah satu daripada amalan yang tidak terputus itu adalah apa? Ilmu. Ya, amalan yang tidak terputus itu apa? Ilmu. Dalam hadis disebutkan ketika idza mata ibnul adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'ulah. Jadi salah satu amalan yang tidak terputus adalah ilmu. Jika mati seseorang maka putuslah semua amalan kecuali 3. Yang pertama apa? Apa bu? Shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah itu nggak bakal putus tuh. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, ketika dia punya shadaqah jariyah maka terus mengalir walaupun dia udah di dalam kubur. Jariyah, namanya juga jariyah tuh. Jaro yajri artinya apa? Mengalir tuh. Shadaqah jariyah senantiasa mengalir pahalanya sekalipun orang itu sudah meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diamalin tuh. Ibu ngajarin orang baca Quran misalkan. Tiba ngajarin apa? Alif. Bagaimana menyebut huruf alif? Bagaimana menyebut huruf ba? Bagaimana nyebut ain gitu. Ngajarin sampai benar, sampai lancar sehingga orang itu ngapain? Baca Quran sampai lancar karena wasilah kita ajarin. Hakikatnya kita udah meninggal dunia itu akan terus apa? Ngalir pahalanya. Tuh, kehebatan ilmu tuh di situ. Makanya dalam hal ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan ilmu yang tadi dibilang bahwasanya derajat orang-orang yang berilmu itu akan diangkat jauh dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu sampai beberapa derajat. Disebutkan ada 7 derajat. Satu derajatnya itu adalah perjalanan 500 tahun. Berarti derajat orang alim dengan orang jahil jauh nggak? Jauh banget. Perjalanan 500 tahun 1 derajat. Berarti kalau 7 derajat berapa? 7 kali 5 berapa? Berarti 3.500 tahun perjalanan. Jauhnya tuh antara derajatnya orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Makanya ya dalam hadis juga disebutkan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama, kan gitu ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang ngapain? Man ta'allamal qur'an wa 'allama, belajar tentang Al-Qur'an lalu ngamalin, ngajarin pada orang. Amalin tuh. Ajarin kepada orang. Hakikatnya itu akan menjadi amalan tambahan kita. Karena hakikat ilmu itu ketika orang yang sudah meninggal dunia, amalan yang tidak terputus adalah salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Itu luar biasa ya Bu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.